Bab 31. Tidak ada yang bisa menyentuh wanitaku. Kesabaran pria itu telah habis, dia membalikkan tubuhnya mendorong Natalia Wu hingga terjatuh di atas lantai, sepasang tangannya mencengkram pakaiannya, menariknya dengan kuat, pakaiannya yang sudah usang, langsung menjadi robek. Ah! Natalia Wu memekik dengan pasrah. Kulitnya yang putih terlihat, pinggangnya yang ramping tidak terdapat lemak berlebih sedikit pun. Terlihat kilatan api dalam tatapan pria itu, yang terasa panas, menatapnya dengan lapar. Kedua tangannya menutupi dadanya, ingin menghindari tatapan lapar pria itu, air matanya terus mengalir turun, membuat penglihatannya menjadi buram. Pria itu menggenggam lengannya kemudian menekannya ke atas lantai hingga tidak bisa bergerak sedikit pun, satu tangan lainnya merobek rok yang dikenakannya. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Marson! Tolong aku! Dia berteriak dengan putus asa, tubuhnya terus memberontak tanpa henti, berusaha untuk lepas dari cengkraman pria itu. Dia memberontak dengan kuat menghalangi pria itu, dia merasa sudah menghabiskan terlalu banyak waktu, mengerutkan alisnya dengan kesal, kemudian mengangkat tangannya dan menghempaskannya ke wanita itu, berucap dengan marah, "Wanita jalang, jika kamu bergerak lagi, aku akan menghabisimu." Kepala Natalia Wu yang dipukul terasa berdengung, namun Natalia Wu masih berusaha memberontak, "Marson, cepat datang. Tolong aku." Pria itu menyeringai, mengulurkan tangannya menepuk pipinya, "Sebentar lagi kamu tidak akan bisa berteriak meminta tolong lagi, kamu hanya akan memintaku memuaskanmu." Selesai berucap, tangannya menyentuh leher Natalia Wu dan bergerak turun ke bawah. Natalia Wu merasa putus asa, di saat yang bersamaan. Terdengar sebuah suara yang keras dari pintu yang tertutup rapat, telah menjeblak terbuka dengan keras dari luar. Marson Gu menendang pintu dan menerobos masuk ke dalam kamar, melihat tubuh Natalia Wu yang hampir telanjang, dan juga pria yang masih menindih tubuhnya, tatapan ketakutan Marson Gu penuh dengan amarah yang meledak-ledak, dengan cepat dia melangkah menghampiri mereka, dan menendang dada pria itu dengan kuat. Pria itu langsung terjatuh dengan keras, menyentuh dadanya yang terasa sakit, dan terus berguling kesakitan di atas lantai. Marson Gu segera melepaskan pakaiannya, membungkus tubuh Natalia Wu yang terlihat menyedihkan, kemudian membawanya masuk ke dalam pelukannya, berucap dengan suara lembut yang menenangkan, jangan takut, aku sudah ada di sini." Natalia Wu menenggelamkan dirinya di dalam pelukannya, menengkram pakaiannya dengan kuat, akhirnya tangisannya pecah, seperti mengeluarkan semua rasa ketakutan dan ketidakberdayaannya. Suara tangisan keputusasaannya bagaikan sebuah pisau tajam, yang menusuk hati Marson Gu dengan kejam. Dia tidak bisa membayangkan, jika dirinya terlambat satu langkah, mungkin dia akan. Hanya memikirkan hal ini, Marson Gu tidak bisa menahan emosi yang menguar di dalam dirinya. Dia berusaha menekan emosinya, menepuk pelan punggung Natalia Wu, membujuknya dengan sabar, "Natalia, jangan nangis, jangan takut, aku tidak akan ada yang berani mengganggumu. Tenang, jangan takut." Setelah Natalia Wu menangis, rasa takut dalam hatinya berkurang perlahan-lahan, bersandar pada dadanya terisak tanpa henti, tubuhnya pun sedikit bergetar. Marson Gu yang melihatnya sudah mulai menjadi tenang, melepaskan pelukannya perlahan-lahan. Dia langsung menggendong Natalia Wu ke atas ranjang, mengambil selimut membungkusnya tubuhnya dengan erat, menundukkan kepalanya mengecup keningnya, "Tenanglah, tunggu aku di sini, aku akan membantumu membalaskannya." Dia menganggukkan kepalanya pelan, dengan mata yang sembab menatapnya tanpa berkedip, seperti takut dia akan menghilang jika dia mengedipkan matanya. Marson Gu melihat pria yang berbaring di atas lantai, langsung menginjak punggung tangannya, kemudian memutar kakinya dengan keras, bertanya dengan dingin, "Siapa yang menyuruhmu melakukan ini?" "Ark!" Pria itu berteriak kesakitan, ingin menarik tangannya, namun takut jika dia menarik tangannya akan menambah rasa sakit pada tangannya, hanya bisa membeku menahan rasa sakit, dengan wajah yang memerah hingga membiru. Melihatnya yang membeku, Marson Gu menyeringai, menyerah untuk kembali bertanya, mengangkat kakinya kemudian menginjak lengannya dengan kuat. Terdengar suara remukan, kemudian pria itu mengerang, lengannya seperti diinjak hingga patah. Dalam tatapan Marson Gu tidak ada rasa belas kasihan sama sekali, aura dingin yang menguar dari tubuhnya terlihat kejam,
dia masih merasa belum cukup menginjak lengan pria itu hingga patah, seperti ingin menginjak satu lengannya lagi hingga patah. Pria itu berteriak kesakitan, kedua tangannya terletak di lantai dengan lemas, keningnya penuh dengan keringat dingin, bulir-bulir keringatnya mengalir hingga jatuh di atas lantai. Natalia Wu yang duduk di atas ranjang, melihat kejadian yang kejam itu, kedua tangannya mencengkram erat selimut, sedikit menundukkan kepalanya, tidak berani melihatnya. Tatapan Marson Gu yang dingin, menatap lelaki itu seperti seekor semut, kemudian menendangnya, menendang di tulang rusuk pria itu. Dia bersiap untuk kembali menghajarnya, pria itu langsung berucap dengan kesakitan, Tolong, ampuni aku. Dia menarik sudut bibirnya tersenyum dingin, berucap dengan dingin, mengucapkan dua kata, sudah terlambat. Mendengar hal itu, hati Natalia Wu bergetar, membuka mulutnya menghentikannya, Marson. Dia menoleh melihatnya, tatapan dinginnya menghilang, menatapnya dengan lembut, Natalia, ada apa? Tanpa sadar dia mengeratkan cengkraman tangannya pada selimut, hingga ujung jarinya memutih karena terlalu erat, berucap dengan pelan, aku ingin tahu siapa yang menyuruhnya untuk datang. Marson Gu menatapnya sejenak, bagaimana bisa dia tidak tahu, jika sebenarnya hatinya melunak. Dia tidak kembali menghajarnya, menatap pria itu yang ada terbaring di bawah, kamu hanya memiliki satu kesempatan, jelaskan yang sebenarnya. Pria itu menganggukkan kepalanya terburu-buru, menahan rasa sakit di kedua tangannya, berucap dengan pelan, aku adalah penghubung di klub malam, ada orang yang membayarku, menyuruhku untuk membuat nona ini mabuk, kemudian menidurinya, dan mengambil foto dan video. Siapa? Natalia Wu langsung kembali bertanya. Dia tidak pernah memiliki masalah dengan orang, sebenarnya siapa yang melakukan hal ini, yang sengaja ingin menghancurkannya, bahkan menggunakan cara sekejam ini. Marson Gu melihat tatapan memohon pria itu, berucap dengan dingin, asalkan kamu mengatakan siapa orang itu, aku akan mengampunimu. Pria itu diam-diam menghela nafas lega, berucap dengan jujur, seorang wanita bernama Kelly He, mengenai identitasnya, aku tidak tahu. Pekerjaan kami ini, hanya karena uang, mengenai identitas pelanggan, kamu tidak bisa menanyakan lebih lanjut. Mendengar nama Kelly He, Natalia Wu membelalakan matanya tidak percaya, terdiam selama beberapa saat. Bagaimana bisa tidak terpikirkan olehnya jika Kelly He yang dalang di balik ini, tiba-tiba dia teringat dengan peringatan rekan kerjanya saat berada di mobil, dia mengira karena posisi manajer He sebagai perancang perhiasan, jadi tidak menyukainya, dan ingin memberinya pelajaran, menyuruhnya minum beberapa gelas, kemudian memprovokasi hubungannya dengan rekan kerjanya. Namun dia tidak menyangka, jika manajer He ternyata lebih buruk dari pikirannya. Hingga menggunakan cara seperti ini, untuk menghancurkannya, dia benar-benar tidak bisa membayangkan, jika seandainya rencana manajer He berjalan lancar, maka hidupnya, akan berakhir seperti apa. Marson yang melihatnya seperti terguncang, tidak berusaha untuk menenangkannya. Hal-hal seperti ini sering terjadi di dunia kerja, cepat atau lambat dia harus terbiasa, memberinya kesempatan untuk membuatnya mengingat dengan baik. Apa aku boleh pergi sekarang? Pria itu bertanya dengan hati-hati. Ya. Selesai dia berucap, dia berhenti sejenak, berucap kembali, kamu masih harus meninggalkan dua benda. Bab 32. Selama ada aku, tidak ada yang bisa mengganggumu. Tanpa menunggu pria itu bertanya, Marson Gu langsung menggunakan cara yang dia gunakan mematahkan tangannya, mematahkan kedua kakinya juga, kemudian mengucapkan kalimat yang kejam, tangan dan kakimu telah menyentuh wanitaku, mematahkannya hanya sebuah pelajaran, dan juga tidak akan ada rumah sakit yang akan mengobatimu, ingat ini adalah bayaran yang harus kamu bayar dari perbuatanmu. Selesai berucap, dia membalikkan tubuhnya berjalan menghampiri Natalia Wu, menggendongnya membawanya pergi meninggalkan kamar itu. Natalia Wu bersandar di dadanya, mendengar suara detak jantungnya yang tenang, tidak merasakan kehangatan sedikit pun, malah seperti berada di ruangan es, sekujur tubuhnya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Cara Marson Gu menghabisi lawannya tidak hanya membuatnya terkejut, lebih membuatnya sebuah rasa ketakutan yang tidak terucapkan. Jika suatu hari, identitas yang disembunyikannya ketahuan, apakah dia akan menggunakan cara yang sama terhadapnya?
Memikirkan hal ini membuatnya semakin tidak berani untuk memberitahu soal Lia Qiao pada Marson Gu. Marson Gu meletakkannya di kursi penumpang, dengan perhatian memasangkannya sabuk pengaman, tangannya bersentuhan dengan lengannya, merasakan suhu yang dingin, alisnya berkerut, masih takut. Seketika Natalia Wu tersadar, mengalihkan pandangannya dengan canggung, mengangguk dengan panik, sebenarnya dia bahkan tidak mendengar pertanyaannya. Melihatnya yang linglung seperti ini, Marson Gu merasa dirinya terlalu ringan menghukum pria tadi. Dia mengusap rambut Natalia Wu, mencium keningnya sejenak, berucap lembut, tenanglah. Jangan takut. Selama ada aku, tidak akan ada yang bisa mengganggumu. Dia menipiskan bibirnya menjawab sejenak. Dia tidak ingin kembali membahas masalah ini, langsung mengalihkan pembicaraan, Marson, tolong antarkan aku pulang, bisakah? Marson Gu berucap tanpa berpikir, tidak bisa, malam ini kamu pulang bersamaku. Natalia Wu ingin menolaknya, namun belum dia berucap, mobil itu langsung berjalan dengan sangat cepat. Marson Gu tidak peduli dengan kebersediaan Natalia Wu, langsung membawanya ke apartemennya yang berada di pusat kota. Di sini, biasanya dia jarang menempatinya, namun selalu ada orang yang datang membersihkannya, rumahnya terlihat rapi dan bersih, mengganti pakaiannya dengan baju yang sudah tersedia. Dia mengambil sebuah kemejanya dengan asal kemudian menyerahkannya ke tangannya, berucap dengan lembut, tenangkanlah dirimu dengan berendam air hangat, untuk pakaianmu aku akan menyuruh orang untuk mengantarkannya. Natalia Wu mengangguk pelan, memutar tubuhnya masuk ke dalam kamar mandi. Dia berbaring di dalam air hangat, memejamkan matanya sejenak, rasa ketakutan dan traumanya, sepertinya mulai berkurang, kepalanya kembali teringat dengan kejadian Marson yang kejam. Mereka menikah selama 3 tahun, dia terus berusaha untuk menyukainya selama itu, namun menyadari, jika dirinya belum memahami pria itu sebelumnya. Mungkin, perceraian untuk mereka, adalah pilihan terbaik. Tok tok. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang diketuk, membuyarkan lamunannya, dia mengulurkan tangan mengusap wajahnya, bertanya, ada apa? Natalia, sudah malam. Marson Gu mengingatkan di depan pintu. Dia melihat sepasang tangannya, menyadari ujung jari tangannya sudah mengkerut. Apa dia tidak sadar sudah berendam selama itu? Setelah Natalia Wu keluar dari kamar mandi, dia langsung menemukan Marson Gu yang mengenakan pakaian rumahnya, memudarkan aura dinginnya, terlihat jauh lebih hangat, wajah tampannya membuat orang-orang terpesona. Marson Gu melihat wajah Natalia Wu yang memerah, matanya menjadi berkilau, sepasang kakinya yang panjang, menjulang di bawah kemeja putihnya. Tanpa sadar dia menelan air liurnya, tangannya yang menjuntai di samping tubuhnya sedikit mengepal, seperti sedang menahan sesuatu. Natalia Wu menundukkan kepalanya melihat sejenak penampilannya sendiri, ini adalah pertama kalinya dia mengenakan pakaian pria, walaupun panjang bisa menjadi seperti terusan, namun dia masih menarik turun ujung pakaiannya, ingin menutupi kulit telanjangnya yang terlihat. Marson, apa bajunya sudah sampai? Dia terlihat bertanya dengan malu. Mendengar hal itu, pria itu langsung tersadar kembali, berdeham sejenak, tangannya menunjuk pada sebuah paper bag yang tergeletak di sampingnya. Natalia Wu diam-diam menghela nafas lega, buru-buru mengganti pakaiannya. Melihat hal itu, terlihat ketidakrelaan dalam tatapan Marson Gu. Mungkin lain kali dia akan mencari kesempatan untuk menyuruhnya mengenakan itu. Beruntung Natalia Wu tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini, jika tidak pasti sudah memberikannya sebuah pukulan. Natalia Wu melihat isi paper bag yang terdapat pakaian dalam, dan pakaian tidur, seketika wajahnya menjadi memerah. Dia tidak menyangka jika Marson Gu akan seperhatian ini, hanya memikirkan seorang pria menyiapkan pakaian dalam untuknya, membuat kedua pipinya terasa memanas. Marson Gu menatap Natalia Wu yang keluar mengenakan pakaian tidurnya, hatinya semakin merasa ketidakrelaan, walaupun tubuh ini sangat bagus, namun jauh lebih baik daripada kemeja yang menunjukkan bagian tubuhnya. Aku tidur di mana nanti malam? Dia bertanya dengan pelan. Tadi dia melihat ke sekitar, menemukan hanya ada satu kamar di apartemen ini. Marson Gu berucap dengan datar, tidur bersama. Raut wajah Natalia Wu sedikit berubah, rasa terima kasih padanya, seketika menghilang tak bersisa, berucap dengan tegas, tidak bisa.
Terlihat sebuah kilatan dalam tatapannya, berucap menahan tawa, kamu juga melihatnya, di sini hanya ada satu ranjang. Dia menggigit bibirnya, menunjuk sofa yang pria itu duduki, kalau begitu aku tidur di sofa saja. Marson Gu sangat mengerti dirinya, tahu jika wanita ini akan bersikeras, malas beradu mulut lebih panjang lagi dengannya, langsung menggendongnya ke arah kamar, kemudian meletakkannya dengan lembut ke atas ranjang, dan menyelimutinya. Natalia Wu belum tersadar dengan apa yang terjadi, langsung digendong oleh Marson Gu ke atas ranjang, tempat di sampingnya sedikit tertekan ke bawah, aroma tubuh khas Marson Gu menguar ke dalam hidungnya, tanpa sadar dia mencengkram selimut dengan erat, jantungnya bertalu dengan keras, tidak bisa tenang sedikit pun. Dia benar-benar tidak bisa tidur satu ranjang bersama Marson Gu, berucap, Marson, sebaiknya aku tidur di sofa saja. Marson Gu membalikkan tubuhnya menyentuh lengannya, berucap dengan tegas, tidak boleh, kamu harus tidur di sini. Dia melihat Natalia Wu yang masih ingin menolak, langsung mengancamnya, tidurlah dengan tenang, jika kamu berani berbicara satu kata lagi, aku akan menciummu, hingga kamu menurut padaku. Natalia Wu yang tidak menganggap ancamannya itu serius, membuka mulutnya berucap, aku. Tadi dia telah mengucapkan satu kata, sebuah bibir hangat telah menyentuh bibirnya, ciuman yang lembut itu terlepas, tidak lagi melanjutkannya. Dia menutup bibirnya yang dicium, membelalakkan matanya dengan malu pada Marson Gu, kembali berucap dengan tidak percaya, aku akan tidur di sofa. Marson Gu melakukan apa yang diucapkan, dengan tangannya yang panjang menariknya masuk ke dalam pelukannya, menundukkan kepalanya kembali mencium bibir merahnya. Beberapa saat kemudian, dia baru melepaskan bibir Natalia Wu perlahan-lahan, memiringkan tubuhnya melihat wajahnya yang merona, dan juga alis dan matanya yang indah, seperti tersihir menundukkan kepalanya perlahan-lahan, mengecup kelopak matanya. Hati Natalia Wu bergetar dengan kuat, terlihat jelas mengeraskan ruang hatinya, karena berada di hotel, ditambah lagi dengan ciuman tadi, membuat sebuah celah, semakin membuatnya yakin untuk tidur di luar, Marson. Bab 33. Ternyata mereka tidur bersama. Baru saja dia menyebut sebuah nama, Marson Gu kembali menciumnya, kali ini lebih lama daripada sebelumnya. Setelah berakhir, Marson Gu tersenyum pelan, iris matanya yang dalam seperti terdapat bintang di dalamnya, terlihat bersinar, berucap pelan dengan suara yang rendah, Natalia, apa kamu sengaja agar aku menciummu? Jika iya, kamu boleh saja langsung mengatakannya, aku akan melakukannya tanpa ragu. Dia langsung membelalakkan matanya, matanya membulat menatapnya, wajahnya memerah karena kesal, seperti binatang kecil yang ketakutan, terlihat polos dan menggemaskan. Sekarang dia tidak berani lagi mengucapkan satu kata pun, takut jika Marson Gu akan kembali menciumnya. Melihat hal ini, Marson Gu menyunggingkan sudut bibirnya, menundukkan kepalanya mengecup pelan bibirnya, berucap dengan lembut, sudah malam, tidurlah. Mendengar hal ini, dia membuka mulutnya ingin menolak, namun teringat dengan pelajaran yang didapat sebelumnya, terpaksa dia menelan kembali ucapannya, menutup matanya masih dengan perasaan kesal. Marson Gu tidak melepaskan pelukannya, malah semakin menariknya masuk ke dalam pelukannya. Natalia Wu tidak pernah tidur sedekat ini dengan orang, seketika merasa sangat tidak nyaman, mengulurkan tangannya mendorong tubuhnya, tubuhnya bergerak perlahan, hingga tubuh mereka saling bergesekan. Marson Gu menangkap tangannya, menggenggam tangannya dan jari-jarinya dengan erat, mendekat ke telinganya, berucap dengan pelan, tidurlah dengan tenang, jika kamu berulah lagi, aku akan melakukan sesuatu padamu. Kamu. Mulutnya yang baru saja terbuka langsung tertutup kembali, melebarkan matanya ingin menakuti Marson Gu. Setelah beraktivitas semalaman, Marson Gu benar-benar merasa sedikit lelah, menepuk punggungnya, berucap menjanjikan, tenang saja, tanpa izinmu, aku tidak akan menyentuhmu. Namun jika kamu berani memberontak lagi, aku tidak akan menjaminnya. Natalia Wu tahu jika dia akan menepati ucapannya, sehingga dia tidak berani bergerak lagi, menyerah pada semua pemberontakannya, dan tidur dengan tenang dalam pelukannya. Dia mengira jika dirinya tidak akan bisa tidur, namun tidak lama kemudian, dia telah tenggelam ke dalam mimpinya. Keesokan harinya, bulu mata Natalia Wu bergerak membuka matanya perlahan,
melihat wajah tampan yang lembut di hadapannya dengan bingung, kemudian terkejut hingga matanya terbuka lebar sepenuhnya. Setelah melihat dengan jelas wajah Marson Gu yang tertidur, pikirannya kembali teringat pada kejadian kemarin malam, merasakan tubuh mereka yang saling menempel dengan erat, wajahnya memerah hingga ke kedua telinganya, hatinya merasa berkecamuk. Teringat dengan kemarin malam, dia bisa berada di dalam pelukan Marson Gu, dan tertidur begitu saja, ini terlalu berbahaya. Tidak boleh. Dia tidak boleh seperti ini lagi, dia harus menjaga jarak dengan Marson Gu. Beruntung Marson Gu masih terlelap, setidaknya dia tidak perlu menghadapi Marson Gu yang terbangun. Natalia Wu menggeser lengannya dengan pelan, menyingkirkan tangan Marson Gu dari pinggangnya dengan hati-hati, seperti seekor siput yang bergerak sedikit demi sedikit ke pinggir ranjang. Dia terus memperhatikan Marson Gu dengan hati-hati, menyadari jika pergerakannya tidak membuatnya terbangun, dia mulai merasa tenang. Perlahan-lahan dia mengambil pakaiannya kemudian keluar dari kamar, mengganti pakaiannya dengan terburu-buru kemudian kabur, seperti merasa bersalah karena melakukan kejahatan. Natalia Wu teringat dengan kejadian kemarin malam, seketika tatapannya menjadi dingin, menghentikan sebuah taksi langsung menuju ke perusahaan. Tiba di perusahaan, dia langsung menuju ruangan Kelly He. Kelly He melihat wajah Natalia Wu yang menggelap, dan sepasang matanya yang memancarkan amarah, berpura-pura terlihat terkejut, bertanya, "Natalia, kamu mencariku apa ada masalah?" Natalia Wu tersenyum dingin sejenak, tatapannya menatap remeh padanya, malas untuk berbelit-belit, dia langsung bertanya pada poinnya, "Manajer He, kenapa kamu sengaja menjebakku kemarin malam?" Menjebak. Kelly He terlihat tidak mengerti, "Apa yang kamu ucapkan sebenarnya?" "Aku tidak mengerti sama sekali." "Tidak mengerti." Dia menyunggingkan sudut bibirnya tersenyum dingin, berucap merendahkan, "Kamu benar-benar tidak mengerti, atau pura-pura tidak mengerti. Kemarin malam pria yang kamu utuskan itu, apa dia tidak memberitahumu apa yang terjadi?" Mendengar hal itu, akhirnya raut wajah Kelly He berubah, tangannya yang berada di samping tubuhnya mengepal, berusaha mengendalikan raut wajahnya, terlihat jelas sebuah kemarahan dalam wajahnya, berucap menjelaskan, "Natalia, sebelum kamu bicara sebaiknya pikirkan dulu baik-baik, jangan mengira karena Direktur Cheng mendukungmu, maka aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Mengenai pria yang kamu katakan, aku bahkan tidak mengerti sama sekali. Kemarin tengah malam, saat dia memperkirakan waktunya, dia sengaja pergi ke kamar untuk melihat hasilnya, hasilnya adalah pria itu terbaring di lantai dengan tangan kakinya yang patah, seperti di antara hidup dan mati, sekujur tubuhnya membeku karena terkejut. Jadi membiarkannya kabur begitu saja, sungguh sangat disayangkan. Manajer He, kamu harus mengakuinya, asal kamu tahu, pria yang kamu utus itu sudah mengatakannya padaku, untuk apa kamu mengelaknya?" Natalia Wu bertanya dengan marah, hingga sekarang dirinya masih merasakan sedikit ketakutan. Kelly He melihat Natalia Wu yang memaksanya, wajahnya menggelap, bangkit berdiri dari duduknya, berucap dengan wajah yang muram, "Natalia, kamu mengatakan jika aku menjebakmu, kalau begitu berikan buktinya, jangan-jangan dirimu yang telah menggoda pria asing, kemudian mengatakan jika aku sengaja menjebakmu, jika kamu mengatakan hal ini lagi, aku bisa saja menuntutmu atas penuduhan. Kamu." Natalia Wu sedikit tertegun, tidak menyangka jika masalahnya akan menjadi seperti ini, dia bahkan bisa membalikkan situasi, mengatakan akan menuntutnya atas penuduhan. Seketika, dia tidak bisa melakukan apapun pada Kelly He, bagaimanapun kemarin malam dia terlalu panik, hingga tidak menyimpan bukti. Sedangkan Marson Gu ingin membereskan Kelly He, tidak perlu tindakannya sama sekali, lebih tidak memerlukan bukti, jadi dia tidak akan memerdulikan bukti apapun. Melihat hal ini, Kelly He langsung menunjukkan sisi aslinya pada Natalia Wu, berucap dengan dingin, "Natalia, ku peringatkan, jika kamu ingin melawanku, kamu tidak akan bisa, jika kamu ingin bergabung dalam departemen desain, sebaiknya kamu menurut padaku, jika tidak, aku tidak menjamin, kalau kejadian kemarin akan terjadi lagi." Tidak tahu malu. Natalia Wu yang mendengar ancaman Kelly He, menggertakkan giginya dengan kesal, berucap dengan menggertakkan giginya, "Kelly, kita belum selesai dengan masalah ini." Selesai berucap, dia keluar dari ruangan Kelly He dengan penuh amarah.
Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, dia harus mencari kesempatan untuk membalasnya. Kelly He mendeci sejenak, duduk dengan santai di kursinya, ucapan tajamnya pada Natalia Wu, dia tidak benar-benar bermaksud, hanya saja dia merasa sangat disayangkan. Rencana kemarin malam, tidak hanya untuk memberinya pelajaran karena ada dukungan dari Direktur Cheng dan Marson Gu, dan Natalia Wu yang sombong, tapi juga sebagai peringatan untuk semua orang yang ada di Departemen Desain, jangan berharap bisa mengalahkannya. Sayangnya, rencana kemarin gagal. Natalia Wu yang masih penuh dengan amarah masuk ke dalam toilet, menatap dirinya sendiri di dalam cermin, memukul meja marmer dengan marah, hingga membuat tangannya sendiri kesakitan. Mengesalkan, dia benar-benar kesal setengah mati. Di saat yang sama, tiba-tiba handphonenya berdering. Dia mengeluarkan handphonenya melihat sekilas, di layar tertulis nama Marson Gu. Dia menghirup nafas dalam, menerima telepon kemudian mendengar suara merdu Marson Gu, berucap dengan lembut, "Natalia, kenapa kamu tidak menungguku bangun dan kabur diam-diam?"